Ya. Aduh, mana sih ini belum datang-datang. Sorry. Gila, sorry. Gue tadi habis dari ibadah, terus kan pasca, itu pasca ya by the way. Jijik deh. Thank you loh, Da. Gue Oh iya, gue udah pesen itu. Thank you. Kopi Gularen ya. Yes, thank you ya. Thank you. Sorry. Gak gue racunin ya, Mak. Gak lagi lah lo, masa lo racun sih lo, emang pega lo, karena lo. Kita udah on cam ya? Ya Allah. Hai guys, welcome to Kado Talk. Maaf banget nih, gue telat banget gitu kan. Dan tadi tuh gue abis pulang gereja, jadi udah tuh gereja pagi lo ya? Pagi. Nah, gue agak siangan gitu, makanya langsung kesini gitu kan. Ini makanya gue tadi naik online, makanya basah banget, maaf ya teman-teman Kado Talk. Welcome to Kado Talk. Ya Allah. Sorry, tadi gue pas lagi datang kesini, ya. Lo juga baca juga? Gue tuh tadi lagi sebenarnya gue lagi nonton video. Oke. Lagi rame. Itu soal, lo tau gak sih berita yang gue juga baru lihat sih sebenarnya, kayak gue agak telat taunya. Soal anak yang disiksa sama susternya atau apa gitu. Lo tau gak sih, Dok? Oh iya benar. Jadi ini benar banget ya, gue tiba-tiba tuh lewat di sosial media gue tuh, kalau aku enak banget. Tiba-tiba lewat di sosial media gue gitu kan, berita tentang anak selebgram Malang ya. Iya, betul. Kalau nggak salah kan, CCTV gitu, terus dia tuh kayak dianiaya gitu, anaknya cewek ya kalau nggak salah ya. Cewek. Anaknya cewek dianiaya sama susternya. Well, gue kaget gitu kan, gue pikir ini awalnya tuh gue bilang, oh ini mungkin video-video yang kayak nunjukin kalau di suster baik gitu ya. Ternyata pas gue perhatiin, asli gila, parah. Gue sih nyariin CCTV, gue belum lihat. Tapi lu udah nonton? Udah nonton. Oh. Udah nonton banget. Yang lo lihat apa tadi ya pas lo itu? Gue cuma ngeliat bukan hasil ya, tapi anaknya tuh matanya udah lebam, terus kupingnya tuh kayak, gue nggak tahu ya itu diapain sama susternya, karena gue juga udah pusing sih ya. Gila. Gitu. Jadi awalnya tuh kenapa sih, Dok? Nah, jadi awal ini kalau nggak salah ya, ini kalau gue baca atau gue lihat gitu sosial media, jadi emang dia ini adalah anak dari selebgram Malang, gitu ya. Ntar namanya gue taruh di sini ya. Terus tiba-tiba dia ngeposting CCTV di mana anaknya itu emang lagi dijagain sama suster. Kayaknya susternya itu masih muda guys, gitu kan, gitu loh. Nah udah itu tiba-tiba tuh kayak susternya itu kayak bete kali ya, maksudnya bukan bete sih, mungkin kayak nggak sabaran gitu. Tuh anak mau ditidurin. Ini menurut yang gue lihat ya. Tapi tuh anaknya tuh kayak digebokin, dipaksa gitu, diunyeng-unyeng gitu kan, sampai didudukin gitu. Itu kan parah banget ya. Asli kan, didudukin terus ya udah gitu, terus digebok gitu kan. Sekarang gue lihat tuh terakhir foto mata anaknya tuh kayak bengkak sebelah. Iya. Lo ngeliat juga? Videonya gue ngeliat. Aman gitu. Enggak, ini jujur ya, sorry to say gitu loh. Sorry ya Dur, gitu. Sorry ya Jel, Dur gitu. Sorry ya Jel. Gue itu kesal banget kalau yang namanya udah child abuse, ya child abuse, woman abuse gitu, human trafficking gitu loh. Apapun yang berhubungan dengan namanya mencelakakan orang atau manusia gitu loh. Dimana itu anak kecil cuy. Gitu. Nah, gue mau tanya nih sama lo nih, lo tadi dibaca kan, lo sebagai perempuan, ya lo perempuan dan lo punya ponakan, gue juga punya ponakan gitu kan, masih kecil gitu loh. Kalau sudut pandang lo nih, ngelihat hal seperti itu gimana? Kalau gue bilang sih itu pembantainya, gue ngeliat tadi pembantai ya. Gue jadul ya Allah, pembantai. Suster. Itu suster apa pembantai sih? Apa suster ya? Kalau gue lihat nih pembantunya mungkin kemudaan ya. Mungkin secara mental juga dia belum dia. Tapi susah juga ya. Kalau suster kan harusnya dia udah di training atau apa. Ada agensinya gitu. Betul, ada gitu. agensinya. Tapi gue nggak tahu dia punya masalah hidupnya apa sampai akhirnya tuh anak kecil digituin. Tapi menurut gue
untuk suster-suster yang mau direkrut sama agensi ini, gue mau ngasih tahu nih sama orang agensi, mungkin lo harus ada pelatihan yang secara psikologis kali ya, Mak, ngecek juga itu suster lu mentalnya bener apa enggak. Karena kalau pada prinsipnya suster itu ya, lu mau suster anak-anak, suster orang sakit, itu kan harus sabar ya, Mak. Kalau misalkan ternyata lu nggak sabar, itu jangan jadi suster. Menurut gua. Tapi kalau misalkan itu terjadi yang sekarang ini lagi rame, ya gimana pun sebenarnya orang tuh baiknya anak dirawat sendiri, tapi tidak ada idealnya. Ya idealnya. Tapi kalau misalkan nggak semua orang punya waktu atau ternyata ibu tuh harus bantu untuk cari uang juga, ya mungkin kalaupun pakai pembantai atau pakai suster, mungkin tetap harus, mungkin ada neneknya bantu bagian dari keluarga yang merhatiin juga. Jadi kita juga nggak lepas benar-benar anak kita atau keponakan kita ke orang yang notabene sebenarnya ya kadang-kadang mereka cuma nyari duit doang, ya udah pokoknya gua dititipin jam 6 sampai jam 4, ya udah yang penting jam 4 gue balikin, jangan sampai yang kayak gitu juga. Kita juga harus perhatiin sih sebenarnya. Itu juga itu kan berarti itu tips dari lo juga ya berarti ya. Kalau gue sih gini ya, maksudnya gini, gue tidak apapun alasan tuh suster sakit jiwa itu ya, gue no excuse gitu loh. Gini, seharusnya itu suster merasa senang dong, karena apa? Ketika dia dapat kerjaan, ya kan, dia ngerawat anak gitu kan, dimana juga, ya maksudnya dia udah dapat enak lah, gaji bulanan, fasilitas gitu. Tapi kalau misalnya disampaikan kayak ngegebokin anak, gue rasa itu udah gila banget sih gitu loh. Nah, gue sih nggak pernah salahin ya yang namanya orang tua pakai jasa, sorry agak berisik ya gitu. Pakai jasa suster ataupun apalah namanya itu gitu kan, buat jaga anak kecil, karena mungkin ada faktor kebutuhan lain kayak misalnya buat pemenuhan kebutuhan keluarga gitu kan. Tapi memang sebenarnya ini juga perhatian juga sih sebenarnya buat para ibu-ibu muda gitu kan, bahwa nggak bisa sepenuhnya kita kasih kepercayaan kepada suster ataupun yang merawat bayi, karena gimana pun mereka orang lain. Rasanya beda gitu kan, dan juga memegang anak orang lain tuh beda gitu loh ya kan, karena mungkin nggak ada hubungan batin ataupun nggak ada hubungan darah gitu loh. Bener kata lo sih Dur, mungkin ada lebih baiknya bener kata lo sih Jel, maksudnya kayak memang kadang kita perlu melibatkan anggota keluarga, misalnya nih gitu kan, ada namanya sepupu yang mungkin belum kerja gitu kan, ya udah boleh lo kasih kerjaan gitu kan, kasih dia fasilitas lah kayak makan, tempat tinggal gitu kan, yang penting anak lo terjamin gitu kan. Sebenarnya nggak jamin juga sepupu lo juga bakal ngerawat dengan baik gitu kan, tapi setidaknya gitu kan menghindari yang namanya pemukulan ataupun penyiksaan anak gitu, satu-satu. Nah kalau menurut gue juga ya gitu, kalau dari sisi gue juga punya ponakan yang kecil-kecil cuy gitu, cewek-cewek gitu kan, dimana mereka juga bisa dibilang kan lagi tumbuh kembangnya lagi bagus gitu kan. Gue jujur kalau gue nih ya ngedapetin suster yang modelan kayak gitu, maaf banget nih, jiwa psycho gue keluar. Karena gini, ini bukan soal gue itu anak kandung gue apa bukan. Tadi kan gue bilang dari awal bahwa gak ada yang namanya excuse buat gue buat child abuse, woman abuse, atau human trafficking apapun itu. Ya dong, karena apa? Sekali lagi, ya lo gila gitu kalau gue bilang. Nah, kalau gue dapet kasus gitu, ini sorry banget nih ya, ini gue mungkin out of the box ya. Gue gak mau yang namanya langsung lapor polisi, gue gebok dulu tuh orang. Gue gak peduli tuh laki atau perempuan. Gue setuju. Enggak gini loh. Gue setuju. Dan juga itu bakal gue posting, terserah abis itu gue dituntut, terserah. Ini juga maksudnya gini, ini buat pelajaran juga buat para suster-suster ataupun ataupun orang-orang gitu ya yang punya profesi untuk namanya buat jadi babysitter ataupun juga gitu loh. Ini pelajaran juga bahwa ternyata lo nggak bisa semena-mena gitu, lo nggak bisa yang namanya asal ngejaga anak gitu loh, lo nggak bisa yang namanya seenak jidat gitu, ya kan, lo nggak bisa yang namanya seenak jidat buat yang namanya main kasar sama anak gitu, ya dong. Bener. Nah makanya jadi kalau gue jujur gue akan muncul jiwa psycho gue gitu loh. Gue akan tuntut misalnya jadi dia dari agensi atau dari manapun juga gue akan tuntut gitu loh. Maksudnya bener kata lo ketika terima orang menjadi seorang babysitter ya waktu agensi ya gitu loh,
harusnya lo ada meta psikologi gitu. Gue nggak tahu nih agensi yang lain mungkin punya, tapi untuk yang kasus ini gitu, gue cuma mau kasih saran, lo harus punya tes agensi, keluarganya harus jelas, ya kan, pendidikan harus jelas. Kalau lo cek darah gitu kan, bener loh, cek darah. Lo kita nggak pernah tahu, tiba-tiba dia punya penyakit aneh-aneh, ya kan, betul, bahaya. Terus dia bisa, gue juga sempat lihat kayak ada nih kayak ini believe it or not ya, tuh ada babysitter gitu kan ngebuang ludah ke susu anaknya. Bakal kita bahas. Jadi katanya tuh, ini kita coba agak ke topik lain ya. Gue sempat baca juga sih, sempat lihat bahwa, jadi katanya kalau misalnya tuh ada babysitter gitu ngeludah ke susu anaknya terus dicampur ke susunya gitu, itu biar seakan-akan kayak anaknya lebih dekat ke susunya. Oke. Gitu, believe it or not lah gitu. Oke, balik ke topik. Nah, maksudnya kan hal kayak gitu kan perlu gitu loh. Dan menurut lo gimana? Penting nggak ada CCTV dalam rumah ketika lo ataupun yang lain gitu punya yang namanya anak kecil? Penting banget, penting banget. Iya kan? Penting banget. 24 hours lo harus bisa ngerekam tuh CCTV. Yes, betul, penting. Karena ya jadi pelajaran ya kejadian yang kayak begini. Ternyata CCTV itu intinya nantinya kan pembuktian. Barang bukti. Otentik ya. Ketika terjadi sesuatu sama anak kita, saudara kita, atau ada barang yang hilang, lo punya bukti. Jadi lo nggak asal nuduh. Dia pun pelaku pun nantinya tidak akan asal-asalan bilang enggak, bukan gue kok, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi kamar mandi ke toilet, tiba-tiba tuh anak matanya udah lebam. Nah kan lucu tuh kalau kayak begitu nih. Itu memang menurut gue CCTV perlu banget, apalagi buat keluarga yang masih punya anak-anak, apalagi dititip sama orang, itu udah penting. Nah makanya jadi ini juga pelajaran juga buat mungkin ibu muda, keluarga muda mungkin yang baru punya baby gitu kan gitu. Well, sometimes kita terima masukan tuh nggak harus dengan orang yang juga punya keluarga muda juga atau baru punya baby gitu kan. Tapi lo bisa menerima masukan dari orang lain, bahkan mungkin orang-orang yang belum nikah gitu. Karena kadang-kadang orang itu punya pengalaman, punya vision yang lebih jauh daripada orang yang kita anggap tuh punya gitu kan. Nah ini mungkin saran dari gue berdua ya sebelum kita ke explore ya gitu. Karena jujur gue emosi banget nih kalau dengar-dengar kayak ginian nih. Karena apa ya? Si Angel punya ponakan, gue juga punya ponakan. Lo punya ponakan cewek kan? Gue punya ponakan. Punya kan? Nah gue juga punya gitu 3 orang. Maksud gue adalah perlu kerjasama yang baik sebenarnya di antara lo laki bini gitu kan, ya kan? Terus yang kedua, ya itu bener, wajib banget sekarang punya CCTV ketika lo melibatkan orang lain, ya kan? Yang bukan anggota keluarga lo atau mungkin anggota keluarga lo, ketika lo tugaskan mendidikin anak, ya dong, terutama anak kecil gitu kan. Kan hal lumrah lah anak kecil yang namanya mereka tuh masih suka main gitu kan, susah dilarang gitu kan. Ini tinggal gimana trik dan tipsnya lo untuk mengenal anak tuh biar lebih dekat, dan juga lo juga punya waktu sih paling penting gitu. Betul. Well sometimes gini, lo nggak cukup dengan kayak lo pulang kantor gitu terus lo langsung main-main. Kadang-kadang emosional lo juga nggak bisa ngeblend karena lo udah capek, ya kan gitu loh. Makanya lo butuh namanya kayak me time dengan anak lo 1 harian gitu kan. Lo jadi dirinya mereka gitu kan, biar mereka juga punya sisi kenyamanan gitu. Dan juga sekali lagi ketika lo punya namanya pengurus bayi gitu kan gitu, please gitu loh, jangan terlalu percaya banget gitu. Karena apa? Bukannya kita mau niat jahat ya, tetap aja gimana pun itu orang lain gitu. Lo mempekerjakan mereka secara profesional, berarti juga harus melakukan mereka secara profesional gitu, baik dari jam kerja, gaji, bonus atau apapun juga, treatment juga kayak begitu. Jadi harus ada take and give sih sebenarnya gitu. Kalau gimana? Gue setuju prinsipnya. Balik lagi, kalau misalkan kita tetap memang harus pakai orang profesional ya, entah itu suster atau asisten rumah tangga ya bahasanya sekarang, asisten rumah tangga. Bukan pembantaian ya. Bukan pembantai ya, wah pembantai zaman kemarin sore gitu, zaman dulu. Kalau kita punya kayak begitu ya, mereka itu kan profesional ya, kita anggap mereka bekerja memang profesional. Mereka ada jamnya, ada waktunya mereka untuk istirahat, waktu untuk mereka. Nah kita juga keluarga yang seyogianya kita orang tua lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak. Setuju. Lebih kepada banyak ngobrol ya, lebih intens ke anak-anak. Kita nggak tahu anak yang kita tinggalin itu umur berapa, tapi kalau misalkan anak itu sudah berumur yang bisa menceritakan sesuatu, mungkin ceritanya nggak lengkap, nggak jelas ya, tapi setidaknya dengan kita intens ngobrol sama mereka, mereka akan cerita, oh iya gue hari ini kejadian di gue ya, yang keponakan gue ya. Jadi gue hari ini ngapain aja, teman-teman gue gini-gini. Jadi sama seperti entah di dalam rumah kita didik sama asisten rumah tangga, atau nanti ketika dia sudah bersekolah misalkan TK, SD, itu pun
ada hal-hal ada waktu kita tidak bisa nge-catch mereka ya. Kita nggak tahu mereka ngapain di luar sana. Yang kita bisa build itu, yang bisa kita bangun itu ya obrolan, kepercayaan. Nanti pulang sekolah tahu nggak tante tadi tuh begini gini di sekolah gitu loh. Dan kita harap kalau kita sudah sering ngobrol sama anak kita atau keponakan kita, nanti dia akan lebih terbuka apa aja kejadian di luar sana, entah itu dengan asisten rumah tangga, dengan suster, ataupun misalkan sudah sekolah dengan teman-teman sekolahnya, entah itu dia dibully atau apapun, itu nanti akhirnya mereka akan cerita ke kita, mereka nyaman sama kita, lebih ke itu sih. Banget. Harus ada faktor keterbukaan, kedekatan dari anak dan juga orang tua. Tapi ini juga kalau gue gitu, sekali lagi, kalau menurut lo itu babysitter itu, ya kan, yang bermasalah itu enaknya diapain? Ini gue kesel banget. Masalahnya gini dong. Aduh, kesel banget gue gini sumpah. Ya, kalau gue nih, gue kan orangnya agak-agak anarkis ya. Sebelum itu kamera semua nyala ya, handphone kamu apain anak saya, kamu apain anak saya gitu ya. Itu gue tunjukin dulu. Sebelum gue hantam lo ya, maaf nih ya, ribut sama gue gitu. Itu loh, kalau gue itu, tapi gue bapaknya ceritanya gitu. Gue langsung gue langsung keluar dari pekerjaan gue, nggak peduli, gue sampai rumah gue langsung gue kejeduk, udah bodo amat gitu. Karena benar gitu, gue bilang ini anak nih babysitter gue gebuk nih, karena udah buktinya gitu loh. Terserah, lo mau nuntut gue atau nuntut terserah. Yang penting gini, gue fight for my kids. Iya betul dong. Ya kan? Karena apa? Lo sekarang nih bengap loh. Lo kan ada sisi traumatis di situ, ya kan? Traumatis dan juga pastinya psikologi anak tuh pasti bakal terganggu. Gitu. Itu yang paling penting, jaga psikologi anak ya. Buat kita semua mungkin yang punya baby ataupun mau becoming a mother ya, becoming a parents gitu loh. Mau anak lelaki maupun anak perempuan gitu kan, treat mereka seperti layaknya sesuai dengan gender mereka. Yang paling penting jaga psikologinya. Ketika lo melibatkan orang lain, pihak lain gitu kan, sebagai penjaga bayi atau apapun juga ya, please gitu loh, be profesional. Dekat boleh, merasa seperti keluarga boleh, sangat banget ya. Tapi tetap juga harus memantau lebih detail. Ada sisi namanya tetap mereka itu orang lain. Gitu. Setuju. Bener kan? Kalau menurut kalian, sahabat Kado Talk ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Keluarkan amarah kalian dengan kasus ini. Menurut lo gimana saran lo? Saran gue? Harusnya ditampolin dulu tuh. Sumpah. Kesel kan lo? Kesel banget. Lo perempuan kan? Ya, gue kesel banget. Makanya gitu. Dan gue sebenarnya menyayangkan kenapa harus ada kamera. Kamu apain ya? Kamu apain? Gak ada. Oh, gak ada. Kalau nggak ada. Gue matiin tuh handphone semua segala macam. Maju lo sini. Langsung yang kayak aput. Gitu langsung bodo amat. Beres. Oke, kalau gitu silakan komen. Yang pastinya kita mendukung banget buat namanya orang tua harus dekat dengan namanya anak ya. Sekali lagi, ketika lo pakai pengawas bayi, apapun namanya gitu, yang tidak melibatkan keluarga, mereka tetap orang lain ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Thank you, Kapunka.